Oke, di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang mitos-mitos yang sering kali kita dengar tentang ibu hamil. Mitosnya yang sering kita dengar tentang ibu hamil, di sini saya akan membahas dua. Yang pertama itu, ibu hamil katanya dilarang mandi air hangat karena dapat menyebabkan keguguran dan dapat menyebabkan cacat dari lahir. Dan mitos yang kedua itu, ibu hamil katanya dilarang makan nangka juga karena dapat menyebabkan kesulitan dalam proses persalinan dan dapat menyebabkan keguguran juga katanya. Namun, apakah hal itu secara medis adalah hal yang benar? Oke, kita bahas sekarang. Mandi air hangat saat hamil adalah salah satu cara yang bisa ibu hamil lakukan untuk membuat tubuh menjadi lebih rileks ternyata, dan sekaligus dapat meredakan nyeri otot. Selain untuk mengatasi nyeri otot, mandi air hangat saat hamil juga bermanfaat untuk meredakan nyeri punggung bawah. Wow, keren ya. Dan dapat menenangkan pikiran. Sehingga cocok bagi ibu hamil yang ingin melepaskan penat dan mengatasi stres. Wow, luar biasa ya. Namun, manfaat ini baru bisa didapati bila ibu hamil melakukannya dengan cara yang tepat dong pastinya. Tips di sini saya akan membagi tips aman saat mandi air hangat untuk ibu hamil supaya ibu hamil bisa mendapatkan berbagai manfaat dari mandi air hangat sehingga tidak takut-takut dengan mitos lagi. Yang pertama itu, ibu hamil harus memperhatikan dong suhu dan durasinya. Suhu air yang tepat untuk mandi air hangat adalah tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Ibu hamil juga disarankan untuk tidak mandi terlalu lama. Mungkin cukup dari 10 menitan seperti itu. Dan sebelum mandi, ibu hamil juga bisa mengukur kehangatannya supaya air yang digunakan ibu hamil itu mandi tidak terlalu panas. Dan yang kedua itu, hindari berendam di dalam air hangat atau air yang panas, karena mandi air hangat dengan menggunakan gayung untuk menyiram tubuh itu lebih disarankan dibanding harus berendam. Dan yang selanjutnya, hindari dengan mandi banyak sekali busa karena dapat menyebabkan risiko untuk vagina sehingga vagina dapat infeksi. Dan yang keempat, tentunya yang harus benar-benar diperhatikan yaitu berhati-hati selama berada di kamar mandi. Dan saya juga akan menjelaskan tentang mitos yang kedua yang sering kali kita dengar, yaitu ibu hamil dilarang makan nangka katanya. Dan banyak sekali pertanyaan tentang itu. Salah satunya yang sering kali didengar, apakah ibu hamil boleh makan nangka? Pertanyaan ini sering kali diajukan oleh orang dengan ibu yang sedang hamil. Salah satu alasannya karena adanya mitos yang menyebutkan bahwa makan buah nangka saat hamil bisa membahayakan janin dan menyebabkan keguguran. Saat hamil, ada banyak sekali pantangan atau larangan yang berlaku untuk ibu hamil. Salah satunya adalah tidak boleh makan buah nangka. Katanya, buah yang memiliki rasa manis ini bisa menyebabkan ibu hamil kontraksi dan mengalami keguguran. Namun, faktanya, ibu hamil itu dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan sebanyak 2-4 porsi sehari. Mengonsumsi buah sangat baik untuk melancarkan pencernaan
karena buah mengandung banyak serat yang bisa membuat tekstur fase jadi lebih padat dan mudah dikeluarkan. Dengan begitu, ibu hamil pun bisa terhindar dari sembelit. Vitamin dan mineral yang terdapat di dalam buah juga sangat baik untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Namun, sebagian orang beranggapan bahwa tidak semua buah boleh dimakan oleh ibu hamil. Contoh salah satunya itu buah nangka. Buah nangka dianggap mengandung zat yang bisa memicu keguguran. Sebenarnya hal ini hanya mitos ya ternyata. Faktanya, mengonsumsi sebagai jenis buah saat hamil, termasuk buah nangka, bukanlah hal yang berbahaya bagi kandungan. Selain enak, buah nangka juga justru memberi beragam manfaat bagi kesehatan untuk ibu hamil. Yang pertama itu tentunya untuk menambahkan energi dan mengatasi rasa lelah, meredakan kram kaki yang sering dialami ibu hamil, dan memperkuat daya tahan tubuh sehingga ibu hamil tidak mudah sakit, mengontrol tekanan darah, membantu meredakan mual dan muntah. Itu merupakan hal yang luar biasa. Ternyata mitos yang selama ini kita dengar bukanlah hal yang benar, hanya kita masih mempercayainya saja.